Ya, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan saudara-saudara sekalian yang sudah bergabung di room Zoom pada malam hari ini. Ya, kita senang sekali kita bisa bersama lagi ya di dalam acara pembinaan yang diadakan oleh gereja kita GKI Stadion Semarang. Nah, Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, malam hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik sekali, yaitu berbicara mengenai memahami Alkitab secara kristosentris. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita patut bersyukur Tuhan boleh mengutus hambanya Pendeta Paulus Surya. Beliau akan melayani atau membawakan materi pada malam hari ini yang saya yakin juga akan memberkati kita bersama-sama. Nah, namun sebelumnya izinkan saya memperkenalkan beliau. Pendeta Paulus Surya ini adalah gembala jemaat dari Gereja Westminster Presbyterian Church di Perth, Australia. Nah, beliau selain menjadi gembala jemaat, beliau juga dipakai Tuhan dengan begitu luar biasa, ya, menjadi pembicara di berbagai macam forum, seminar, pelatihan. Nah, salah satunya adalah saya membaca atau menyelidiki tentang beliau ini ya. Pendeta Paulus Surya ini menjadi seorang rekan partner dari IPM. Ya, itu adalah sebuah yayasan yang dirintis oleh Pendeta Benny Solihin yang pernah mengadakan preaching conference juga di gereja kita. IPM itu singkatan dari Indonesia Preaching Ministry. Nah, beliau juga menjadi rekan pembicara di sana. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Pendeta Paulus Surya ini menyelesaikan studi dalam bidang teologi, yaitu sarjana teologi dari STT Saat Malang pada tahun 91. Dan beliau juga melanjutkan pendidikannya, memperdalam ilmunya ya di Gordon Conwell Theological Seminary. Nah, ini beliau mendapatkan gelar Doctor of Ministry tahun 2013, seperti itu. Ya, itu sedikit perkenalan mengenai pembicara kita malam hari ini, sangat luar biasa. Nah, namun sebelum kita akan memulai untuk sesi malam hari ini, kami ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian bekerja sama menciptakan suasana yang mendukung untuk kita bisa bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Yang pertama adalah saya memohon dengan hormat ya, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa mematikan suara atau mute suaranya. Nanti mungkin juga akan dibantu oleh host dan co-host di Zoom ini supaya ketertiban atau suasana kita belajar firman Tuhan ini tidak terganggu dengan hal-hal yang lain seperti itu. Lalu yang kedua, nanti setelah Pendeta Paulus Surya akan selesai menyampaikan materinya, akan dibuka sesi tanya jawab. Wah, ini jangan lewatkan kesempatan ini Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan yang terlintas di dalam pikiran kita, ya, Bapak Ibu bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk bertanya kepada beliau. Ada dua cara yang bisa bisa kita lakukan. Ya, yang pertama, Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komen yang tersedia di Zoom ini. Ada seperti itu ya untuk komen. Silahkan bisa tuliskan di sana. Atau kalau Bapak Ibu bingung, wah ini caranya gimana untuk menuliskannya, tidak terlalu familiar dengan aplikasi Zoom seperti ini, Bapak Ibu bisa nanti ketika sesi tanya jawab dibuka, Bapak Ibu bisa menyalakan kamera entah pakai handphone atau laptop atau pakai tablet. Nah, ini dinyalakan kameranya sehingga wajahnya terlihat. Lalu Bapak Ibu bisa mengangkat tangan seperti ini ya. Nah, nanti host dan juga co-host akan mencoba untuk melihat siapa kira-kira yang angkat tangan. Nah, ini tandanya adalah saya mau tanya gitu ya. Nah, nanti akan dibantu dibuka suaranya. Nah, Bapak Ibu bisa langsung menanyakan pertanyaan kepada pembicara kita malam hari ini. Seperti itu. Dua saja. Nah, kira-kira hal ini kita bisa
bekerja sama dengan baik sehingga suasana webinar malam hari ini bisa terbangun dengan baik seperti itu. Nah, tanpa berlama-lama, saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian sudah tidak sabar untuk menggali kebenaran firman Tuhan, dipandu oleh pembicara kita yang luar biasa malam hari ini. Nah, kita akan awali dulu dengan doa, di dalam doa. Dan doa pembuka, dengan hormat saya meminta Ibu Lestari Jonathan untuk membukanya. Mari kita bersahati di dalam doa. Bapa yang Maha Kudus, terima kasih untuk kesempatan yang sangat indah dan penting bagi kami untuk belajar bagaimana kami sebagai anak-anak-Mu boleh membaca firman Tuhan secara kristosentris. Setelah kami mengikuti webinar ini, kami akan membaca firman Tuhan dengan pemahaman dan pandangan yang baru. Sebab firman-Mu itu hidup dan mengubahkan hidup setiap kami. Mohon Roh Kudus menuntun agar kami berkonsentrasi dengan sangat baik pada jam-jam ini, sehingga kami sungguh memahami dan menjadi pelaku dari firman yang telah kami dengar bersama. Kami bersyukur telah hadir bersama kami malam ini, hamba-Mu Bapak Pendeta Paulus Surya. Allah Roh Kudus, mohon Kau memimpin dan mengurapi Bapak Pendeta Paulus Surya yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nyatakan kuasa dan kehendak-Mu melalui hamba-Mu ini. Kami serahkan webinar pada malam hari ini dari awal, pertengahan, sampai dengan akhir dalam tangan pimpinan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, selamat malam Pak Paulus Surya. Ya, selamat malam. Nah, waktu dan tempat kami persilakan Pak. Silakan Pak. Ya, terima kasih untuk perkenalannya. Mungkin saya perlu memperkenalkan diri lagi sedikit ya. Saya melayani saat ini di gereja, yaitu Westminster Presbyterian Church di kota Perth, di Western Australia. Di sini pandemi Corona sudah tidak ada selama 3-4 bulan ini. Tapi saya mendengar bahwa di Indonesia masih cukup banyak ya. Saya sudah melayani di sini lebih dari 15 tahun, bahkan lebih dari 20 tahun. Tapi logat saya tidak berubah. Saudara-saudara, saya setiap kali melayani di Indonesia, kalau saya memperkenalkan diri tinggal di luar negeri, mereka tanyanya seringkali adalah, Pak, Jawanya dari mana, Pak? Gitu. Saya dari Jawa Tengah, saudara-saudara, sama dengan saudara-saudara sekalian di Semarang ini. Dan saya berasal dari kota yang tidak jauh dari Semarang, yaitu kota Magelang. Saya anggota dan dibesarkan di gereja GKI Magelang. Jadi sebenarnya GKI Magelang ini tidak asing ya dengan GKI Stadion ya, sama-sama GKI. Dan saya juga meskipun sudah lama sekali tidak mengunjungi GKI Stadion, namun saya mengenal pendeta Ibu Wifung ya di situ ya. Ini apakah ada Bu Wifung? Ya. Saudara-saudara, malam hari ini saya nanti akan share screen materinya. Saudara-saudara tidak perlu untuk mencatat materinya karena nanti semua PowerPoint ini saya akan kirimkan ya. Saya kirimkan ke panitia, nanti saudara-saudara yang memang perlu bisa untuk mendapatkannya. Baik, sekarang kita akan mulai, saya akan share screen dulu. Ya, terlihat ya saudara-saudara ya, terlihat ya. Jadi malam hari ini kita akan dalam waktu sekitar 50 menit ini, saya akan menyampaikan materi memahami Alkitab secara kristosentris. Lalu setelah itu ada tanya jawab ya. Jadi saya akan membahasnya dua bagian. Bagian yang pertama, mengapa kita seharusnya memahami Alkitab secara kristosentris. Mengapa kita seharusnya memahami Alkitab secara kristosentris? Kita nanti akan lihat ini. Kemudian bagian yang kedua, bagaimana memahami atau mendapatkan berita kristosentris dari suatu teks Alkitab.
Nah, tentunya ini karena memang waktunya singkat, saudara-saudara, itu mungkin memang perlu ditanya jawabnya ya nanti ya, saudara-saudara muncul ingin bertanya apa, nanti ada kesempatan untuk kita bisa tanya jawab. Sekarang kita langsung melihat di sini, saudara-saudara, saya akan memberikan jawaban atas mengapa kita seharusnya memahami Alkitab secara kristosentris ini. Saya akan berikan jawaban-jawabannya ya. Jadi sebetulnya memahami Alkitab secara kristosentris itu bukan salah satu cara. Sebetulnya bukan, saudara-saudara ya. Jadi ini harusnya itu memang cara dari setiap kita orang Kristen di dalam memahami Alkitab itu memang seharusnya kristosentris. Nah, nanti kita akan lihat itu ya. Pertama-tama untuk menjawab pertanyaan mengapa kita seharusnya memahami Alkitab secara kristosentris. Karena yang pertama, saudara-saudara, seluruh kitab suci itu berbicara tentang Yesus Kristus dan anugerah keselamatan di dalamnya. Jadi mengapa kita perlu memahami Alkitab secara kristosentris berpusat pada Kristus? Karena memang seluruh Alkitab itu berbicara tentang Yesus Kristus dan anugerah keselamatan di dalamnya. Itu bisa kita lihat di dalam Lukas 24, Yohanes pasal 5, Kisah Para Rasul 10, 2 Timotius 3, Yohanes 1, dan masih ada ayat-ayat lainnya. Tapi saudara-saudara kita tidak mungkin melihat satu persatu ya. Saya akan lihat yang pertama saja. Lukas 24 ayat 27. Di situ firman Tuhan mengatakan demikian. Lalu ia, yaitu Tuhan Yesus, menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia, menjelaskan kepada mereka di sini, dua muridnya yang berjalan ke Emmaus, itu namanya Kleopas dan salah satu temannya, begitu ya. Jadi Tuhan Yesus menjelaskan kepada mereka, dua orang muridnya ini, apa yang tertulis tentang dia, tentang dirinya, dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mulai dari ya, itu artinya seluruh perjanjian lama, itu berbicara tentang Tuhan Yesus. Nah, perjanjian baru itu sudah jelas ya. Tapi seluruh kitab suci di sini, itu berbicara tentang Tuhan Yesus. Nah, saudara, sekarang memang orang suka bertanya adalah, oke, Tuhan Yesus mengatakan bahwa seluruh kitab-kitab di perjanjian lama bicara tentang dia. Tetapi Tuhan Yesus kan tidak mengatakan seluruh ayat atau seluruh pasal. Apakah seluruh ayat atau seluruh pasal juga bicara tentang Yesus? Kalau iya, apakah itu nanti tidak dipaksakan atau alegoris dan sebagainya? Nah, saudara-saudara, kita melihatnya begini nih ya. Kalau ada satu ayat pun di dalam perjanjian lama nih misalnya ya, atau satu paragraf atau satu perikop, apakah mungkin ayat itu atau perikop itu ditulis di luar konteks kitab itu ditulis? Kan tidak mungkin kan? Jadi sebetulnya setiap bagian dalam firman itu ditulis dalam konteks kitab itu ditulis. Dan Tuhan Yesus mengatakan semua kitab suci bicara tentang dia. Jadi dalam pengertian seperti ini, kita percaya bahwa seluruh bagian Alkitab itu memang pusatnya adalah Yesus Kristus. Nah, dengan ilustrasi mungkin kita lebih memahami ya. Charles Haddon Spurgeon itu memberikan ilustrasi kebenaran ini seperti begini. Jadi di England, di Inggris, itu bisa dikatakan semua jalan menuju ke kota London. Ke kota London, semua jalan. Baik jalan besar, jalan kecil, gang, semuanya itu sebenarnya menuju kepada kota London. Nah, tentunya dari jalan yang kecil, mungkin gang, harus menuju ke jalan yang lebih besar, lalu menuju lagi ke jalan yang lebih besar lagi, lalu sampai ke tol, sampai ke freeway, terus sampai akhirnya ke kota London. Jadi setiap bagian firman itu juga dalam pengertian seperti ini, kita itu melihatnya bahwa semua bagian itu pusatnya, nyampenya itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Makanya pada waktu kita membaca, khususnya menyelidiki, apalagi menceritakan sebagai guru sekolah minggu, atau guru agama Kristen, atau sebagai pengkhotbah, atau memberi renungan, kalau kita tidak sampai kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kita itu melupakan sesuatu yang sangat penting. Dan itulah yang seringkali terjadi, bukan, saudara-saudara? Nah, saudara-saudara, kebenaran seperti ini misalnya ya, misalnya saudara baca kitab Amsal misalnya.
Di Amsal itu kan ada mengatakan belajarlah dari semut, belajarlah dari pelanduk, belalang, belajarlah dari binatang-binatang yang ada. Loh, Kristusnya lalu gimana ini? Gitu. Nah, saudara-saudara, ini contoh nih ya. Misalnya Amsal pasal 6, bicara tentang belajarlah dari semut, jadi jangan malas. Lalu, bagaimana menghubungkan ke Kristusnya? Nah, saudara-saudara, kita harus melihat konteks bagian itu ditulis di kitab Amsal. Kitab Amsal itu konteksnya apa? Nah, saudara, coba kalau kita pikirkan begini ya, kalau kita menyelidiki latar belakang kitab Amsal, kita akan mendapati bahwa literatur hikmat yang sekuler pada waktu itu ternyata literatur hikmat yang sekuler pada waktu itu pun kata-katanya mirip dengan Amsal, bahkan ada yang sama. Jadi sebetulnya apa sih keunikan dari kitab Amsal ini kok bisa ada di Alkitab? Nah, saudara, kalau kita perhatikan konteks kitab Amsal itu salah satunya, ternyata itu ditulis itu dalam konteks takut akan Tuhan, takut akan Tuhan, takut akan Tuhan. Itu diulang, muncul di pasal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Terus muncul lagi 17 kali, 18 kali, sampai di terakhir di Amsal 31, 2 ayat yang terakhir, itu juga bicara tentang istri yang takut akan Tuhan. Oh, jadi kitab Amsal itu ditulis tentang konteksnya takut akan Tuhan. Dan saudara-saudara, kalau kita itu mencari tahu arti takut akan Tuhan, yang paling jelas itu ada di dalam Perjanjian Baru di 1 Petrus 1 ayat yang ke-17, 18, dan 19. Di sana dikatakan, hiduplah dalam ketakutan akan Allah. Artinya apa? Takut akan Allah sebab bicara kemudian 1 Petrus 1, 18, 19 itu adalah karena Yesus sudah menebus kita dengan darahnya yang mahal. Oh, jadi takut akan Tuhan itu bukan takut yang mengerikan Tuhan ini jadi kita takut, tetapi kita itu menghargai dan menghormati keselamatan di dalam Kristus. Kita itu artinya takut akan Tuhan. Nah, bagi penulis Amsal, itu jelas anugerah yang sebenarnya dikatakan takut akan Tuhan, menghargai dan menghormati keselamatan di dalam Allah itu jelas dikeluarkannya bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Yang secara prinsip itu sebenarnya menunjuk kepada kita itu juga dikeluarkan daripada dosa. Di tengah-tengah kita itu sudah mengalami anugerah Tuhan, maka hiduplah taat kepada firman, termasuk bijaklah hidup, jangan malas, belajarlah dari semut. Jadi dengan demikian kita bisa tetap menghubungkannya dengan Kristus. Saudara-saudara, mungkin ada orang bertanya demikian. Selama ini mungkin kita mendengar bahwa Alkitab ini pusatnya adalah Allah, God-centered, ya, God-centered. Kenapa kita mesti Christ-centered? Kenapa mesti Kristus-sentris? Nah, saudara-saudara, jawabannya bisa satu atau dua hal. Yang pertama secara praktis, karena kalau kita mengatakan Allah, berpusat pada Allah begitu saja, itu secara praktis, agama-agama lain juga banyak yang memakai Allah. Jadi keunikan di dalam kekristenan sebetulnya, Allah itu hanya bisa kita kenal. Hanya bisa kita kenal melalui Kristus kan. Nah, alasan yang kedua adalah kenapa kita tidak cukup mengatakan Alkitab ini God-centered, tetapi mesti Christ-centered, karena yang berkata bahwa seluruh kitab suci ini itu menjelaskan tentang dirinya, apalagi kalau kita lihat di dalam Yohanes 5, 39, 40, seluruh kitab suci memberi kesaksian tentang aku, yang bicara adalah Allah Tritunggal pribadi yang kedua, yaitu Yesus Kristus. Yang bicara, semua kitab suci ini bicara tentang aku, tentang dia. Itu adalah pribadi yang kedua daripada Allah Tritunggal, yaitu Yesus Kristus. Melalui Yesus Kristuslah kita baru bisa mengenal Allah Bapa, kita mengenal juga karya Roh Kudus yang terpenting, yaitu meninggikan Kristus dan sebagainya. Jadi saudara-saudara, mengapa saudara dan saya perlu memahami Alkitab itu secara Kristus-sentris? Karena saudara dan saya, kita bisa melihat bahwa seluruh Alkitab ini memang pusatnya adalah Yesus Kristus dan karya keselamatan di dalamnya. Nah, tapi saudara-saudara, pada waktu kita menyelidik satu bagian firman, kita jangan kemudian langsung ya dari satu teks, langsung cari-cari saja berita tentang Kristusnya tanpa kita itu mempedulikan lagi konteks bagian itu ditulis. Bukan ya, jadi itu seperti demikian nih saudara-saudara. Saudara, kalau kita itu belajar satu bagian firman Tuhan, nomor satu itu ada teks Alkitab, ya tetap harus dicari arti sesuai konteksnya dulu, begitu. Arti sesuai konteksnya. Baru kita mencari berita Kristus-sentrisnya.
lalu baru aplikasikan gitu ya. Nah, saudara, yang seringkali terjadi nih ya, seringkali terjadi kita ada teks Alkitab, langsung kita kemudian kalau memang bertanggung jawab ya, itu ke nomor 2. Arti sesuai konteksnya apa ya, latar belakangnya bicara apa ya, lalu mungkin arti katanya dan sebagainya. Lalu kita langsung aplikasi. Nah, itu kita melupakan berita kristosentrisnya. Jadi yang saya maksud dengan memahami Alkitab secara kristosentris bukan nomor satu, terus nomor 2, terus nomor 4, bukan. Tetapi 1, 2, 3, 4. Bukan juga nomor 1 langsung ketiga. Ya, cari berita kristosentris langsung aplikasi dan melupakan arti sesuai konteksnya juga. Bukan itu ya. Bukan juga apalagi, saudara-saudara, yaitu dari nomor 1 langsung ke nomor 4. Bisa kan begitu ya, saudara-saudara ya? Arti sesuai konteksnya nggak dibahas. Apalagi berita kristosentrisnya juga tidak. Langsung aplikasi. Sudah ngomong sana-sini langsung aplikasi. Nah, ini menjadi suatu hal yang kita perlu pada waktu mempelajari satu bagian firman Tuhan, memahaminya, empat-empatnya ini harus ada. Itu yang pertama, saudara-saudara. Mengapa saudara dan saya perlu memahami Alkitab secara kristosentris? Yang kedua, alasannya yang pertama tadi karena seluruh kitab suci, senternya, pusatnya memang adalah Yesus Kristus. Yang kedua, karena berita tentang Kristus dan karya keselamatannya atau istilah lainnya adalah Injil itu adalah ternyata berita bagi orang-orang yang belum percaya dan yang sudah percaya. Ya, jadi banyak orang berpikir, oh berita tentang kristosentris, tentang Injil, tentang Kristus dan karya keselamatannya, itu hanya bagi orang-orang yang belum percaya. Kalau sudah percaya ya, kita harus ngomong soal karakter mungkin, discipleship gitu ya. Which is itu sebetulnya tidak salah, hanya kalau melupakan berita kristosentrisnya itu menjadi salah, saudara-saudara. Karena berita tentang kristosentris, Injil Kristus, itu bukan hanya untuk permulaan orang menjadi Kristen atau menjadi orang percaya. Atau kalau tokoh Tim Keller mengatakan, berita tentang Kristus, Injil Kristus itu bukan ABC Christianity, tetapi E sampai Z. Artinya kita bertumbuh, kita menjadi Kristen perlu Injil, berita tentang Kristus, bertumbuh pun juga. Gitu. Nah, saudara-saudara, ayat-ayatnya antara lain yang mengatakan bahwa berita tentang Kristus dan karya keselamatannya itu juga untuk orang percaya, antara lain di Roma pasal 1, di 1 Korintus, dan di Galatia. Kita coba lihat ya, saudara-saudara ya. Di dalam Roma 1, ayat 15-16, Rasul Paulus mengatakan demikian. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu, juga yang diam di rumah. Aku mau memberitakan Injil kepada kamu yang diam di rumah. Saudara perhatikan ya, Rasul Paulus mau memberitakan Injil kepada orang yang diam di rumah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Nah, saudara-saudara, sekarang pertanyaannya, Rasul Paulus mengatakan, aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di rumah. Mereka sudah Kristen atau belum? Injil itu untuk orang yang sudah Kristen atau belum? Rupanya kalau kita melihat di ayat 7, ayat sebelumnya, Roma 1 ayat 7, Rasul Paulus mengatakan kepada kamu sekalian yang tinggal di Roma, yang dikasihi Allah, yang dipanggil dan dijadikan orang-orang kudus, kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Jadi rupanya orang-orang yang tinggal di Roma, di mana Rasul Paulus mau memberitakan Injil, itu adalah orang-orang yang sudah percaya. Jadi Injil itu bukan hanya untuk orang menjadi Kristen, tetapi juga bertumbuh secara sebagai orang percaya pun membutuhkan Injil. Sehingga saudara-saudara dan saya perlu di dalam mengajar sekolah minggu, mengajar agama Kristen di sekolah, di dalam menyampaikan renungan, di dalam menyampaikan firman Tuhan, harusnya Christ-centered, karena itulah yang dibutuhkan untuk semua orang. Nah, saudara-saudara, ada satu ayat lagi yang menarik. Rasul Paulus berbicara kepada orang-orang jemaat di Korintus. Mereka ini orang-orang yang sudah percaya kan? Rasul Paulus berkata demikian. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda. Tanda di situ sign, yaitu berhubungan dengan mujizat-mujizat. Dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Ya, filsafat-filsafat. Tetapi kami, Rasul Paulus berkata, memberitakan Kristus yang disalibkan.
untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Saudara-saudara, rupanya pada waktu itu di jemaat Korintus, saudara perhatikan ya, ada dua ekstrim yang salah kan? Ada orang-orang yang berada di lingkungan gereja, yaitu kebanyakan yang berasal dari orang-orang Yahudi, yang menekankan harusnya itu mujizat-mujizat yang ditekankan. Tapi dari orang-orang Yunani yang ada di lingkungan gereja Korintus, mereka mau menekankan filsafat-filsafat hikmat. Rasul Paulus mengatakan, aku dan timnya memberitakan Kristus yang disalibkan. Loh, saudara, ini tantangan bagi gereja di Korintus itu juga tantangan gereja saat ini loh. Saudara kalau perhatikan ya, dua ekstrim ini masih ada terus nih sampai sekarang. Gereja-gereja banyak yang menekankan mujizat-mujizat, ya kan? Kalau kita hanya mengkhotbahkan firman, mengkhotbahkan Kristus, kayaknya kurang seru. Harus ada mujizat-mujizat dong, ya kan? Tapi di lain pihak ada yang berpikir, oh kalau hanya firman, kayaknya kurang seru. Perlu ada filsafat, perlu ada psikologi. Kalau nggak menyebutkan Plato, Sokrates, Aristoteles, rasanya kok kurang seru, gitu ya. Nah, bukan berarti saudara-saudara hal-hal itu tidak boleh kita pakai, tetapi itu hanya pendukung. Intinya harus tetap Kristus yang disalibkan. Ya, tentunya kita tidak selalu harus menyebutkan tentang Kristus yang disalibkan ya, tetapi di dalam kebenaran itu kita bisa mengatakan atau mengajarkan tentang keadilan Allah, kasih Allah dan sebagainya begitu ya. Tapi Kristus yang disalibkan itu, kenapa itu yang perlu diberitakan? Karena itu adalah tanda atau mujizat yang terbesar. Lebih daripada cuma hanya sakit sembuh, atau kita itu menderita lalu kita terlepas dari penderitaan. Tetapi salib Kristus itu berita atau mujizat yang terbesar. Dan Kristus yang disalibkan itu juga adalah hikmat yang terbesar. Makanya kita jangan menjadi ragu untuk menekankan Kristus. Berita tentang Kristus yang mati dan bangkit intinya. Nah, tentunya memang harus dengan cara yang juga bisa diterima begitu ya. Kita harus bisa menggalinya, lalu belajar juga menyampaikan dengan bisa diterima. Tetapi berita itulah yang harusnya menjadi pokok berita dari apa yang kita sampaikan. Ya, saudara-saudara jangan tergoda untuk jatuh kepada dua ekstrim itu, gitu ya. Saya pernah bertemu dengan seorang pendeta yang saya tidak kenal di salah satu restoran di sini ya. Saya sedang diajak makan oleh jemaat saya, lalu tiba-tiba ada rombongan lain datang. Ternyata juga ada pendeta di situ, saya tidak kenal, tapi jemaat saya kenal, lalu diperkenalkan ke saya. Waktu kenalan pertama dengan saya, dia langsung tanyanya begini, dari gereja mana? Saya bilang Presbyterian. Oh, gereja Bapak ada Roh Kudus nggak? Kaget saya langsung ditanya gitu. Maksudnya apa? Lalu dia mengatakan, kalau ada Roh Kudus ya, kita ini bisa langsung membuat orang lumpuh berjalan, orang sakit sembuh dan sebagainya begitu. Jadi harusnya kalau ada Roh Kudus, kita itu bisa sehat, bisa sukses, bisa kaya. Wah, ini saudara-saudara, saya kemudian langsung ngomong begini. Loh, masa di Alkitab semua begitu ya? Orang yang imannya benar, semua pasti sehat, semua pasti sembuh dari sakit ya? Dia bilang kan, iya. Loh, saya coba, kalau dibuka di dua Raja-Raja 13-14 bagaimana? Ini pendeta nih, saya kasih tahu tentang ayat juga. Dua Raja-Raja 13-14, Elisa, nabi yang setia, yang begitu baik, yang benar hidupnya, sakit lalu meninggal. Dia bilang, loh kok ada ya? Loh ya ada, dia berarti miss ya, nggak tahu itu ya. Nah saudara-saudara, kita bukan berarti kita tidak percaya ada kalau didoakan orang yang sembuh. Bukan berarti kita itu tidak percaya bahwa ada berkat-berkat Tuhan seperti itu ya. Tetapi di dalam pemberitaan firman, intinya, pusatnya yang harus kita tekankan adalah Kristus yang disalibkan. Kristus yang mati dan bangkit. Karena itu berita bukan hanya bagi orang yang belum percaya, tetapi yang sudah percaya juga. Makanya kalau saudara-saudara di sini ada hamba-hamba Tuhan bersama dengan saya, ini tuh untuk khotbah mingguan itu juga harusnya selalu Christ-centered, selalu berpusat pada Kristus. Saudara, setahu saya di GKI, saya tidak tahu GKI Stadion ya, itu kebanyakan kan selalu ada 4 bacaan itu ya. Sebetulnya 4 bacaan itu kan selalu ada Perjanjian Lama, lalu ada Mazmur, lalu ada dari kitab-kitab Injil,
lalu ada surat-surat, begitu ya. Biasanya begitu. Sebetulnya idenya saya tahu karena saya juga dari GKI, itu ada kitab Injil itu supaya bisa Christ-centered. Tetapi ternyata pada prakteknya, kalau kita itu tidak memahami bahwa harus memahami firman itu melalui Christ-centered, ya kita jatuhnya bisa kepada hal yang hanya moralistik. Nah, itu yang ketiga. Jadi saudara-saudara, mengapa saudara dan saya perlu memahami Alkitab secara kristosentris, bukan hanya karena seluruh Alkitab itu memang berbicara tentang Tuhan Yesus dan karya keselamatannya. Yang kedua, itu juga bukan hanya untuk orang yang belum percaya, tetapi juga untuk orang percaya. Yang ketiga, supaya membedakan dengan berita yang hanya moralistik. Yang kalau kita tidak hati-hati, meskipun saudara dan saya tahu konsep keselamatan itu anugerah, diterima melalui iman, tetapi kalau kita tidak hati-hati dan tidak menghubungkan apa yang kita khotbahkan, apa yang kita ceritakan, apa yang kita selidiki, kita bisa jatuh kepada berita yang hanya moralistik. Yaitu berita yang tidak ada bedanya dengan agama-agama lain sebetulnya. Yang seringkali juga orang itu menyebutnya sebagai legalistik gitu ya. Atau khotbah-khotbah yang hanya motivasional gitu ya, memotivasi gitu ya, itu biasanya yang moralistik. Setelah saya berikan di sini satu ayat dari Kejadian 3 ayat 7 ya. Sejak manusia jatuh di dalam dosa. Ini ada hubungannya dengan moralistik ini ya. Yaitu hanya menekankan moral usaha kita untuk menjadi baik. Kejadian 3 ayat 7 itu mencatat tentang Adam dan Hawa yang jatuh di dalam dosa. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Saudara perhatikan ya, di sini itu ada satu prinsip yang terjadi. Pada waktu manusia jatuh di dalam dosa, rupanya untuk mengatasi dosanya, manusia itu mau menutupinya atau mengatasinya dengan perbuatan. Itu prinsipnya. Perbuatan di sini yaitu menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Tapi prinsip bahwa dosa itu mau diatasinya dengan perbuatan, itu ternyata diikuti oleh semua manusia berdosa, termasuk agama-agama nih, saudara. Ya kan, kita orang berdosa, maka kita perlu mengatasi dosa kita dengan perbuatan baik, perbuatan-perbuatan kita, gitu kan. Tetapi hal ini sebenarnya tidak bisa untuk mengatasi dosa, saudara-saudara. Makanya kalau kita melihat kemudian di Kejadian pasal 3 itu juga, ayat yang ke-20, di sana dikatakan bahwa Allah mengganti pakaian daripada Adam dan Hawa dengan kulit binatang. Itu bukan artinya karena kulit itu lebih mahal daripada daun, lebih kuat, bukan saudara-saudara. Tetapi itu artinya adalah untuk mengatasi dosa perlu ada yang dikorbankan. Itu kulit binatang dijadikan pakaian, ya binatangnya berarti dibunuh kan. Jadi ada korban yang harus dikorbankan untuk bisa mengatasi dosa. Dan korban itu digenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Makanya Yohanes 1 ayat 29, Yohanes Pembaptis mengatakan, lihatlah anak domba Allah yang menunjuk kepada Kristus, yang mengangkut dosa dunia. Jadi saudara-saudara di sini, kenapa kita perlu memahami, menyelidiki Alkitab secara kristosentris, apalagi kita itu kemudian menceritakan di sekolah minggu, mengajar di sekolah, ataupun kita mengkhotbahkannya, supaya membedakannya dengan berita moralistik. Ya, moralistik itu diikuti oleh semua agama yang mengajarkan untuk mengatasi dosa, lakukan. Do. Tapi kita harus menuju kepada kristosentris, artinya kita tidak bisa mengatasi dosa kita dengan do, lakukan, tetapi kita harus melihat itu sudah dilakukan oleh Kristus. Kita perlu mengimaninya. Di dalam Kristus kita itu baru bisa dikuatkan. Saudara-saudara, saya sendiri pada waktu 10 tahun lebih ya, saya itu juga sebenarnya cukup kaget pada waktu membaca satu buku dari Graham Goldsworthy yang di dalam pembukaannya itu John Chapman itu dosennya Graham Goldsworthy itu mengatakan, jika orang yang tidak percaya Yesus setuju dan dapat menerima khotbah kita atau renungan kita atau cerita sekolah minggu kita sepenuhnya tanpa bertobat loh ini, maka dapat dikatakan bahwa khotbah kita bukanlah khotbah Kristen. Loh, saya dulu pikir kalau kita itu khotbah, lalu ada orang nggak percaya Yesus di situ, lalu bisa terima khotbah kita, berarti kita kan bagus nih bisa diterima. Ternyata salah itu. Berarti kita hanya mengkhotbahkan moralistik yang orang dunia ini pun setuju.
kekhususan, keunikan, kebenaran dari Alkitab itu yaitu tentang Yesus dan karya keselamatannya yang menjadi pusat daripada semua kitab di dalam Alkitab. Nah, itu menjadi satu hal yang patut untuk kita itu camkan ya, saudara-saudara ya. Jadi kalau ada satu perintah moral misalnya, saudara-saudara ya, itu memang kita tetap harus sampaikan. Misalnya jangan berzina, begitu ya. Atau kita harus melakukan kebenaran, ketaatan ini gitu. Tapi kita harus tahu bahwa begitu kita sampaikan kebenaran perintah moral itu, kita juga harus tekankan bahwa kita ini sebetulnya tidak bisa memenuhi itu sesuai dengan standarnya Tuhan. Nah, kemudian step ketiga kita perlu ingatkan, Kristus Yesus sudah memenuhi semua itu. Nah, baru step keempat, aplikasinya adalah hanya di dalam Kristus yang kita terima dengan iman itu, kita baru dimampukan untuk bisa bertumbuh sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, itu harus ditekankan terus ya, saudara-saudara ya. Saya pernah dulu berkhotbah ya, mungkin udah 20 tahun lalu itu, saya berkhotbah tentang Simpson. Saya khotbah Simpson, saya pikir saya mengkhotbahkan ini kan Simpson itu gagal karena dia tidak mengatasi kelemahannya ya. Kelemahannya itu sedikit-sedikit dendam, lalu pukul orang atau bahkan bunuh orang. Dan kelemahannya juga yang menonjol itu terhadap wanita, jatuh pada pelacur dan sebagainya. Dia tidak pernah mengatasi kelemahannya. Lalu yang kedua, dia salah bergaul, kegagalannya. Ketiga, dia kurang doa. Cari istri nggak berdoa, pelayanan nggak doa, doanya cuma sudah kelelahan mau mati itu loh, dia baru doa. Nah, saya cuma berhenti di situ nih, saudara-saudara. Nah, kemudian pada waktu selesai bersalam-salaman, terus ada ramah tamah ngobrol, ternyata ada orang baru di situ. Lalu dia mau ngomong, Pak, saya ini tidak pernah ke gereja, saya ini orang Buddha, Pak. Tapi saya bisa setuju semua loh, khotbah Bapak. Waktu dia ngomong begitu, saya ingat ini, saudara-saudara, John Chapman ini ngomong. Loh, berarti saya ini nggak ngotbahin tentang khotbah Kristen ini gitu. Wah, dari situ saudara-saudara saya kemudian berubah. Saya pikir, oh iya, Simpson pun pada waktu kita khotbahkan, tokoh utamanya bukan Simpson, tetap harus Yesus Kristus. Kita mengkhotbahkan Abraham, tokoh utamanya bukan Abraham, tapi Yesus Kristus. Saudara dan saya mengkhotbahkan menceritakan Daud, tokoh utamanya bukan Daud, tetapi Yesus Kristus. Nah, itu harus kita bisa tahu bagaimana tetapi menghubungkannya. Oke, saudara-saudara, itu alasan yang ketiga ya. Mengapa kita perlu untuk di dalam memahami Alkitab itu secara kristosentris. Bukan hanya, saudara-saudara, karena seluruh Alkitab itu memang bicara tentang Yesus, dan juga itu memang berita untuk orang yang belum percaya dan yang sudah percaya, tetapi juga supaya membedakan dengan berita moralistik saja, atau legalistik. Gitu ya. Nah, yang keempat, saudara-saudara, itu karena hanya berita firman Tuhan yang Christ-centered atau yang Kristosentris yang sebenarnya dapat memberi jawab atas kebutuhan eksistensial manusia. Nah, kebutuhan eksistensial manusia itu apa ya, saudara-saudara ya? Kebutuhan pengakuan, kebutuhan rasa aman dan sebagainya. Saya secara singkat saja nih ya. Secara cepat saya akan sampaikan kebutuhan eksistensial manusia itu antara lain ini nih ya. Pada waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia itu dikatakan Kejadian 3 ayat 10, manusia menjawab pertanyaan Tuhan, di manakah engkau? Lalu mereka mengatakan, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di taman ini, aku menjadi takut. Problem dasar manusia berdosa itu takut. Maka manusia berdosa itu perlu rasa aman. Ya. Nah, saudara-saudara, rasa aman ini oleh manusia berdosa seringkali mendapatkannya bukan di dalam Kristus, tetapi di dalam hal-hal lain ya. Di dalam misalnya uang. Gitu ya. Mengapa banyak orang mati-matian cari uang, simpan uang, deposito sebanyak mungkin, kalau bisa punya rumah yang banyak, karena itu memberi rasa aman. Tapi itu rasa aman yang palsu ya. Hanya rasa aman yang sejati itu di dalam Kristus sebenarnya. Lalu saudara-saudara, kebutuhan eksistensial manusia yang lain, antara lain juga adalah pujian, pengakuan. Karena sebetulnya problem dasar manusia itu adalah
malu atau minder atau low self-esteem. Kejadian 3 ayat 10, ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Loh, padahal di Kejadian 2:25, orang yang sebelum jatuh dalam dosa, yaitu Adam dan Hawa, mereka keduanya telanjang, tetapi mereka tidak merasa malu. Kenapa sekarang mereka itu pada waktu telanjang, kemudian muncul rasa malu, minder, low self-esteem, tahu ada sesuatu yang kurang dalam dirinya. Itu karena dosa, saudara-saudara. Makanya kemudian manusia itu perlu pujian, perlu pengakuan. Saudara-saudara mungkin mendengar tentang Saul syndrome ya, Saul syndrome itu ya. Jadi Saul itu kenapa mau membunuh Daud? Bukan karena Daud itu merampok rumahnya atau melakukan kesalahan sama dia loh. Hanya karena pujiannya itu Daud diberi lebih banyak daripada Saul. Jadi saudara-saudara diam-diam jemaat yang mendengar khotbah kita atau saudara dan saya bahkan itu kita itu perlu pengakuan, perlu pujian. Ya, kalau orang misalnya mengatakan kepada teman kita yang suka masak dan kita juga suka masak, masakan kamu enak loh. Wah, enak sekali. Luar biasa masakanmu. Kita yang suka masak juga, kita nggak dijelek-jelekin, cuma dia dipuji-puji depan kita sudah langsung pikirnya, kok nggak dipuji saya ya? Bisa juga gitu ya. Khotbah juga gitu kan. Kalau yang dipuji itu rekan kita, tahu-tahu kok ada sesuatu yang nggak enak ya di dalam hati kita ya. Karena kita ini sebetulnya butuh pujian, butuh pengakuan. Kenapa banyak orang itu beli barang-barang mewah? Sebetulnya di balik semua itu perlu pujian dan pengakuan. Saudara, saya pernah ya di Kota Perth ini kedatangan seorang majelis dari Jakarta dari satu gereja. Karena saya pernah khotbah di gerejanya. Jadi dia karena urusan bisnis di sini terus menghubungi saya. Terus singkat cerita pada waktu mau pulang ke airport saya antar. Pada waktu sampai di airport dia bilang begini, Pak, tunjukin saya dong. Saya mau tax return ini, artinya tax free gitu ya. Artinya kalau beli barang di sini lalu orang itu tidak tinggal di sini, tax-nya itu bisa diklaim balik gitu. Dan itu bisa 9%, pokoknya cukup tinggi begitu ya. Jadi dia akhirnya saya antar ke satu ruangan untuk bisa klaim tax-nya itu balik. Gitu. Nah sambil nunggu karena itu ada antrian gitu ya. Saya iseng tanya kan, loh Pak itu dari struknya itu, buktinya itu, Bapak ini beli apa sih kalau boleh tahu gitu kan. Terus dia tunjukin gini. Waktu saya lihat, saya kaget sudah. Loh dia beli barang itu 50.000 saudara. 50.000 itu 500 juta rupiah loh. Lalu saya tanya, loh Pak barang apa nih Pak? Gitu kan. Terus di situ kan ada mereknya. Ternyata cuma tas. Mereknya Hermes. Lalu saya sudah bilang, Pak, mahal sekali nih Pak. Ya saya kalau nggak bawa ini nanti nggak boleh masuk rumah sama istri saya. Saudara, saya tidak tahu memang bagaimana dia ya. Itu saya juga tidak menyalahkan kalau memang orang itu mampu dan sebagainya ya. Tetapi saudara-saudara saya kadang-kadang berpikir ya, banyak orang punya barang-barang mewah, sebetulnya di balik semua itu apa? Kan perlu ada pujian, pengakuan, dan sebagainya. Nah, manusia itu butuh itu. Dan yang bisa memenuhi itu dengan sungguh-sungguh sejati, itu sebetulnya adalah Injil Kristus. Kristus yang bisa untuk memenuhinya. Nah, kalau kita tidak sering-sering ceritakan, khotbahkan, atau kita menggali Alkitab itu kita mendapatkan pemenuhan dalam hal itu, seringkali carinya di tempat lain, saudara-saudara ya. Nah, juga yang lain lagi, saudara-saudara, itu penerimaan atau pengampunan, gitu ya. Banyak orang itu punya rasa bersalah soalnya ya. Maka perlu pengampunan. Aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Rasa bersalah. Saudara, rasa bersalah ini sebetulnya banyak dimiliki oleh banyak orang ya. Karena memang sejak jatuh dalam dosa, manusia itu sebetulnya punya rasa bersalah. Saya cerita satu cerita ya. Ini semoga waktunya cukup ini ya. Ada seorang pemudi belajar psikologi di satu university. Nah, satu kali dia dapat tugas dari kuliahnya, tapi nggak boleh ngomong ke orang yang dieksperimen. Dia itu eksperimen gitu ya. Jadi dia pulang ke rumah, papanya belum pulang, masih kerja, dia ketemu mamanya. Lalu kemudian dia ngomong begini, ini sebetulnya tugas dari kuliahnya, tetapi mamanya nggak tahu. Dia ngomong begini, Ma, hari ini saya baru tahu, Ma, semua rahasia Mama. Mamanya bingung, nggak pernah nih anaknya ngomong begitu. Apa maksudmu? Gitu. Iya, saya ini ternyata baru tahu
Orang kasih tahu, saya baru tahu rahasia-rahasianya mama. Beneran kamu tahu? Kalau gitu tunggu di sini ya, mamanya masuk kamar. Begitu keluar dari kamar, dia kemudian kasih sesuatu ke anaknya. Kalau kamu tahu nih ya, ini buat kamu. Ternyata apa saudara-saudara? Ini uang. Kali ini buat kamu dan jangan ngomong ke papa. Bingung dia. Loh, cuma ngomong begitu bahwa tahu rahasia kok jangan ngomong ke papa. Dia terima uang begitu aja kan? Ya, tapi dia nggak ngomong bahwa itu lagi tugas kuliah. Jadi ya sudah, dia kemudian diam-diam dia tungguin papanya pulang. Begitu papanya pulang, dia bukain pintu, langsung dia ngomong, "Papa, saya mau ngomong. Saya baru tahu semua rahasia papa." Papanya bingung. "Maksudmu apa?" "Iya, latar belakang papa saya baru tahu semuanya." Terus papanya itu tiba-tiba ngomong, "Kamu bener ya tahu ya?" Dia ambil dompet, dia ambil uang juga. "Kalau kamu tahu ya, kamu jangan kasih tahu mama ya, ini uang buat kamu." Wah, dia bingung nih. Dia ngomong ke mamanya tahu rahasia dapat uang, ngomong ke papanya tahu rahasia juga dapat uang. Ya, tapi karena ini tugas kuliah dia nggak bukakan. Padahal dia sebenarnya nggak tahu, tapi dia hanya ngomong tahu gitu ya. Lalu saudara-saudara besoknya dia berangkat kuliah, itu diantar oleh supirnya. Supir dia duduk di depan, di sebelahnya bapak supir itu, lalu dia pergi ke kuliah. Di tengah jalan dia pikir, coba deh saya juga terapkan ke bapak supir ini. "Pak supir, ada apa?" "Saya baru tahu loh semua rahasia bapak supir." Supirnya kaget. "Kamu beneran nih tahu?" "Iya Pak supir." Ternyata ya Pak supir rahasianya itu begitu, saya baru tahu. "Bener kamu tahu?" Terus tiba-tiba supir itu memberhentikan mobilnya di pinggir jalan. "Kamu bener tahu nih? Kalau kamu tahu ya sudah, saya buka saja." Tiba-tiba bapak supir itu peluk dia, "Kamu ini sebetulnya anakku." Gitu. Saudara-saudara, saya waktu baca cerita itu, ini keluarga ini nggak karu-karuan ya saudara-saudara ya. Jadi mamanya nyeleweng, bapaknya nyeleweng, juga dengan supirnya dan sebagainya. Tetapi kenapa? Saudara-saudara, ini cerita memang ekstrim ya. Tetapi itu menunjukkan bahwa orang itu punya rasa bersalah gitu ya. Kalau saudara hamba Tuhan ya, kadang-kadang saya sebagai pendeta, saya ngomong ke jemaat misalnya dari Minggu selesai kebaktian tuh, nanti hari Selasa ini ya, ketemu saya di kantor ya. "Lu ada apa Pak?" Gitu. "Ya sudah nanti aja." "Lu ada apa Pak? Nanti juga tenang lu nih." Suka ngomong begitu aja. Karena orang itu suka memang ada rasa bersalah tertentu. Nah, saudara-saudara, rasa bersalah itu orang kemudian mau menutupinya dengan perbuatan baiklah, mungkin mau nyogok Tuhan dengan pelayanan, mau nyogok Tuhan dengan uang dan sebagainya. Padahal yang bisa memenuhi akan pengampunan atau penerimaan yang sejati itu hanya Injil Yesus Kristus. Dan saudara-saudara, demikian pula dengan eksistensial yang lain, kebutuhan eksistensial yang lain seperti dicintai dan dikasihi. Problem dasar manusia itu tertolak karena manusia berdosa diusir dari Taman Eden. Manusia perlu dicintai, dikasihi, dan itu hanya Injil Kristus yang bisa memenuhinya. Lalu juga manusia berdosa itu sebetulnya tidak berdaya karena memang manusia berdosa tidak berdaya lagi untuk kembali kepada jalan yang seharusnya. Maka manusia itu kemudian timbul kebutuhan eksistensial itu kuasa, power. Makanya uang lagi seringkali jawabannya, atau kedudukan, atau yang lain-lain ya. Tetapi sebetulnya jawaban finalnya itu hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Makanya kita harus memahami firman Tuhan melalui akan kristosentris. Itu yang membuat kita sebenarnya mendapatkan jawaban yang sebenarnya dari kebutuhan eksistensial kita. Lalu saudara-saudara, kita juga sebetulnya berita firman Tuhan, kenapa harus kita pahami secara kristosentris? Karena hanya berita firman Tuhan yang kristosentris yang dapat memberi jawab atas kebutuhan fundamental manusia. Kebutuhan fundamental manusia itu terdiri dari beberapa nih saudara ya. Orang beragama apapun sebetulnya punya pergumulan terhadap kejahatan, dosa, penderitaan, dan kematian. Nah, semua agama sebetulnya hanya memberi solusi mudah-mudahan. Hanya di dalam kekristenan itu ada kepastian. Saya pernah dipanggil oleh seorang bapak yang pada waktu saya datang, dia kemudian mengatakan, "Pak, saya manggil untuk didoakan karena saya itu begini loh Pak. Sebelum didoakan, saya ingin tanya ya Pak ya. Saya ini baru hasil lab darah saya itu dikeluarkan oleh dokter. Ternyata saya ini kena cancer. Cancernya ganas lagi. Sudah stadium tinggi lagi. Dan herannya, hari saya mendapatkan kabar itu, malamnya saya dapat kabar, bisnis saya itu yang
join dengan teman saya menipu saya, uang saya dibawa lari. Jadi saya sudah menderita sakit, dan saya akan meninggal tidak lama lagi, masih ada lagi kejahatan teman saya. Pak, kenapa ya? Padahal saya ini kan banyak melayani Tuhan. Lalu saya memang pada waktu ditanya begitu, saya doa dalam hati, ya Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Atau saya jawab. Lalu saya kemudian menjawab, ya Tuhan memberikan satu hikmat. Saya katakan, Pak, memang penderitaan, sakit penyakit, lalu dijahati orang, bahkan kematian, itu menimpa semua orang, Pak. Jadi orang yang beragama Kristen juga bisa kena, orang beragama lain juga. Orang kaya, orang miskin, tua, muda, itu semua berkumpul dengan penderitaan hidup, kejahatan atau dosa, bahkan kemudian kematian. Tapi Pak, kita yang percaya Tuhan Yesus, sebetulnya kita ini punya pengharapan di dalam menghadapi semua itu. Karena hanya ada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus, yang sudah mengalami semua itu. Dia dijahati oleh manusia, dia menanggung dosa, dia menderita, dia mati, tetapi dia bangkit kembali. Sehingga di dalam Tuhan Yesus, tatkala kita menghadapi semua itu, kita punya pengharapan pasti. Nah, berita seperti ini kita harus tekankan, dan Alkitab itu sebetulnya memberitakan berita ini, sehingga kita perlu pahami secara kristosentris. Itu jawaban atas mengapa, ya saudara-saudara, mengapa saudara dan saya memang seharusnya memahami Alkitab itu secara kristosentris. Sekarang kita akan melihat bagian yang kedua. Bagian yang kedua yaitu bagaimana cara memahami atau mendapatkan berita kristosentris dari suatu teks Alkitab. Nah ini saudara-saudara, sebenarnya bagaimana ini? Waktunya itu memang kan harus lumayan panjang ya, karena di sini saya hanya akan memberikan begini loh caranya, tetapi saudara bisa menerapkan itu perlu yang pertama latihan, yang kedua praktis, yang ketiga diterapkan. Ya maksudnya itu sama semua ya. Yang pertama latihan, kedua latihan, ketiga latihan. Jadi kita ini perlu melatih gitu ya. Tetapi saya akan kasih memberitahu di sini bagaimana caranya. Nah, cara itu bisa bermacam-macam, sudah banyak caranya. Tetapi ada cara-cara yang banyak itu saya itu ringkas menjadi 4 saja. 4 saja, saudara-saudara. Yaitu yang pertama adalah predik ya, 2P 2R. Caranya itu saja. Jadi satu bagian firman itu untuk kita tahu berita kristosentrisnya itu memakai 2P 2R. 2 P's 2 R's. Predict, prepare, reflect, result. Apa maksudnya ini, saudara-saudara ya? Nah, sekarang kita akan lihat satu persatu secara cepat ya. Predict itu artinya memprediksi kedatangan dan karya keselamatan Kristus. Nah, apakah di teks itu ada janji-janji nubuat tentang yang memprediksi Yesus akan datang atau tentang karya keselamatannya di atas kayu salib gitu. Itu pakai predik ya, memprediksi. Antara lain misalnya ini ya, contohnya di dalam Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Oh, saudara-saudara, Immanuel, oh itu memprediksi tentang Sang Immanuel yang akan datang. Ya, yang dipenuhin di dalam Matius 1:23, Yesus yang lahir itu. Itu kalau ada janji ya, tetapi tidak selalu dalam satu teks. Itu ada tentang janji, ada tentang nubuat. Jadi predik belum tentu bisa dipakai. Tetapi kalau ada, itu paling mudah untuk kita kemudian menghubungkan kepada Kristus. Contoh lain lagi misalnya. Kejadian 3:15, Tuhan berkata, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Saudara perhatikan keturunannya, keturunan perempuan, kata keturunan itu tunggal, sebetulnya menunjuk kepada Yesus ya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah ini pemenuhannya kita bisa lihat, oh ini predik bahwa Yesus dalam 1 Yohanes 3, 8b dikatakan bahwa anak Allah itu memang menghancurkan si iblis. Ibrani 2 ayat 14 juga. Nah ini predik itu begitu. Kalau ada janji-janji, kita langsung bisa melihatnya pemenuhannya di dalam Yesus. Tapi ternyata tidak selalu ada janji-janji kan. Makanya kita bisa pakai cara yang kedua. Jadi cara 2P, 2R itu tidak selalu 4-4-nya ada. Kadang-kadang hanya 2, 3, atau bahkan 1, tetapi selalu ada pasti. Ya, kalau kita tidak melihat ada janji di situ, kita pakai cara prepare. Prepare itu artinya mempersiapkan. Bagian ini
mempersiapkan tentang kedatangan dan karya keselamatan Kristus itu apa? Sejarah penebusan di sini, saudara-saudara, maksudnya. Yaitu contohnya ya. Contohnya misalnya Kejadian 22, 12, 13. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu. Ini cerita Abraham yang mau mempersembahkan Ishak ya. Dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Nah, saudara, kalau ini kita pakai cara prepare sejarah penebusan, itu berarti kita melihat kemudian di dalam sejarah umat Israel itu, Tuhan menyediakan domba untuk dipersembahkan menggantikan Ishak, sehingga Ishak dapat tetap hidup. Itu cerita di dalam Kejadian 22 kan. Ternyata di dalam sejarah umat Israel, Tuhan juga menyelamatkan anak-anak sulung Israel dengan darah domba yang dioleskan di pintu rumah, sehingga umat Israel tetap dapat hidup. Nah, itu semua sebetulnya persembahan-persembahan korban bakaran membuat bangsa Israel tetap dapat hidup. Pada waktunya, itu sebetulnya digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Seperti Yohanes 1 ayat 29 ya. Yang mati menggantikan umatnya, sehingga mereka tetap dapat hidup. Jadi dari domba, itu di dalam sejarah, itu dipakai terus dan sampai kepada Kristus. Nah, ini contoh memakai cara prepare ya. Contoh kedua memakai cara prepare itu suatu cerita yang sudah terkenal, yaitu kisah Daud melawan Goliat. Jadi pada waktu kita itu menceritakan tentang kisah Daud melawan Goliat atau mengkhotbahkannya, kita jangan berhenti di level 1 saja, yaitu pribadi Daud dan Goliat. Lalu di situ kita melihat, oh Daud itu pemberani, dia pakai strategi, dia tidak mendengarkan omongan negatif dari kakaknya Raja Saul, gitu ya. Dia berani pokoknya menghadapi. Jangan berhenti di situ saja. Karena kalau berhenti di situ, lalu kita bilang belajarlah dari Daud, titik. Itu berarti jadi moralistik, saudara-saudara. Tapi kita harus bisa sampai kepada Kristusnya, berarti level kedua. Ternyata saudara-saudara Daud itu, pada waktu melawan Goliat, dia sudah diurapi menjadi raja. Memang dia belum menduduki tempat duduk tahtanya, tetapi sudah diurapi oleh Samuel. Jadi Daud itu sebetulnya mewakili bangsa Israel sebagai raja Israel melawan Goliat yang mewakili musuh umat Tuhan. Di dalam sejarah penebusan, ternyata memang raja Israel memimpin umatnya melawan musuh-musuhnya terus begitu. Nah, level ketiga, sampailah kita kepada Kristus itu raja Israel sejati yang mengalahkan musuh kita, yaitu iblis, dosa serta kematian. Nah, ini penerapannya bisa banyak ya. Ada yang mengatakan, tempatkan diri kita dan jemaat itu pada orang-orang Israel yang ketakutan. Ada raja yang memenangkan pertempuran dan itu diperhitungkan kepada kita. Itulah raja sejati sebetulnya Yesus begitu. Jadi di dalam melawan musuh, kita itu harus bersandar pada raja kita. Itu bisa begitu. Atau kalau kita mau belajar dari diri Daud, itu juga bisa, hanya kita harus bersandar juga kepada raja yang menang, supaya kita ini juga bisa melawan akan musuh kita dengan strategi, dengan berani, dan sebagainya. Tetapi tanpa sampai level yang ketiga, kita hanya jatuh kepada khotbah moral, gitu, atau menyelidiki Alkitab secara moralistik saja. Itu cara yang kedua ya. Cara yang ketiga, itu disebut dengan refleks, merefleksikan sesuatu. Nah, saudara-saudara, merefleksikan Kristus dan karya penebusannya itu isinya bisa beberapa ya, antara lain tipologi, analogi, kontras. Ini secara cepat saja nih, saudara-saudara ya. Tipologi, pribadi atau sesuatu yang dicatat dalam Alkitab yang menggambarkan atau merefleksikan Kristus dan karya keselamatan di dalamnya. Ini tipologi. Contoh, Bilangan 21 ayat 9. Sesuatu ini ya, lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang, maka jika seorang dipakut ular dan ia memandang ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Ini menggambarkan akan Yesus Kristus, karena di dalam Yohanes 3 ayat 14-15 itu dihubungkan memang. Contoh lain lagi tipologi, Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan. Di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar, Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Oh, domba itu juga menggambarkan Kristus sebetulnya. Begitu.
Nah, saudara-saudara, tipologi ini juga sebetulnya semua tokoh Alkitab, terutama nih ya, nabi, imam, raja, hakim, itu sebetulnya merefleksikan semuanya Kristus. Yesus juga nabi, dia juga imam, dia adalah the ultimate king, raja, dia juga the ultimate judge. Jadi dia juga adalah hakim itu. Jadi sebetulnya semuanya bisa mengarah ke sana. Cuma jangan alegori. Nah, alegori dengan tipologi bedanya begini. Tipologi itu kita melihat konteks sejarah dan konteks teks itu. Kalau alegori nggak ngelihat semua itu, tarik begitu saja. Ya. Lalu analogi. Kalau analogi itu bedanya dengan tipologi. Analogi bicara tentang peristiwa, ungkapan atau sebutan yang menggambarkan atau merefleksikan Kristus dan karya keselamatan di dalamnya. Contoh, Mazmur 23 ayat 1, Yesaya 40, 41, Tuhan sebagai gembala. Yohanes 10 ayat 11, Tuhan Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik. Oh, rupanya ungkapan Tuhan sebagai gembala itu juga menunjuk secara analogi kepada Kristus. Itu reflect begitu ya, merefleksikan. Contoh berikutnya, 2 Samuel 9, 1-13. Kisah Daud menunjukkan kasihnya kepada Mephiboset, merupakan refleksi dari kasih Allah dalam Kristus kepada kita orang-orang berdosa. Seperti Daud berinisiatif mencari Mephiboset, maka Allah dalam Kristus juga berinisiatif mencari kita yang terhilang dalam dosa. Seperti Daud mengasihi Mephiboset karena Yonatan, maka Allah mengasihi kita karena Kristus. Seperti Daud mengangkat Mephiboset menjadi salah seorang anak raja, maka Allah dalam Kristus juga mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Itu contoh analogi ya, saudara-saudara. Sekarang contoh kontras. Kontras itu adalah hal-hal yang secara kontras merefleksikan antara apa yang khususnya tertulis dalam PL dengan apa yang tertulis dalam Perjanjian Baru yang menunjuk kepada Yesus dan karya keselamatan di dalamnya. Contoh, Keluaran 34, 7b. Tidaklah sekali-kali Allah membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Langsung kita tahu, oh di dalam Yesus, Roma 8 ayat 1, kita ini tidak ada lagi penghukuman. Ini mengkontraskan kebenaran begitu ya, yang berhubungan dengan Kristus. Contoh 1 itu. Contoh 2, Pengkhotbah 1 ayat 2. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Kita tahu, oh ternyata dalam Yesus tidak sia-sia. Itu 1 Korintus 15, 58. Ya, itu kontras. Tipologi, analogi yang kontras itu bisa masuk di dalam hal yang kontras. Contoh yang ketiga yaitu sebetulnya pada dasarnya semua tokoh PL termasuk nabi, imam, raja, dan hakim itu tidak sempurna. Maka itu secara kontras sebetulnya dipenuhi secara sempurna itu di dalam Yesus Kristus. Itu cara reflect. Yang ketiga ya, tadi ada prepare, ada predict, prepare, reflect. Nah yang terakhir ini saudara-saudara, yang keempat, itu result. Yang dimaksud dengan result adalah memperhatikan bahwa perintah moral atau tuntutan ketaatan dari Tuhan kepada umatnya selalu dalam konteks setelah karya keselamatan Allah diberikan terlebih dahulu. Jadi kita sebetulnya di dalam menyelidiki Alkitab atau mengajarkannya, jadikan Injil Kristus atau keselamatan Allah dalam Kristus yang telah kita terima sebagai kebenaran yang memotivasi dan memampukan kita untuk taat dan melakukan kebenaran. Contoh-contohnya ya saudara-saudara. Saudara mungkin tahu istilah WWJD kan, what would Jesus do? Jadi itu sebetulnya dimunculkan oleh sekelompok orang Kristen di Amerika yang mau hidup kudus, hidup benar. Tetapi kemudian diingatkan oleh sekelompok orang Kristen lain, yaitu harus didasari dengan what did Jesus do? Atau what have Jesus done? Jadi sebetulnya karya keselamatan Kristus itulah yang harusnya menggerakkan kita untuk melakukan hal yang benar. Contohnya, di dalam Alkitab tentang 10 firman pun, yaitu jangan ada padamu Allah lain dan sebagainya, itu didahului dengan perkataan juga, lalu Allah mengucapkan segala firman ini, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu, dan selanjutnya 10 hukum diberikan. Nah, jadi saudara-saudara, 10 hukum bukan sebagai syarat untuk keluar dari perbudakan di Mesir. Tetapi setelah anugerah itu diberikan, maka baru ketaatan itu dituntut. Nah, kebenaran ini yang harus kita selalu tekankan, dan Kristusentris itu begitu. Makanya kata Kristusentris itu juga sebenarnya interchangeable, dapat dipakai juga kata Injil atau Gospel Center. Itu tuh sebenarnya sama. Makanya ini mendasari untuk kita melakukan yang benar. Contoh lain, 1 Korintus 6, 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar.
Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara-saudara, ini konteksnya sebetulnya soal percabulan, soal perjinahan. Jadi Rasul Paulus itu bukan hanya dia tidak atau bukan menekankan bahwa mereka jangan berzina itu dengan intimidasi, begitu ya. Kalau kamu berzina, kamu ketahuan, nanti hidupmu nggak karuan, atau kalau kamu berzina, kamu nanti kena penyakit. Rasul Paulus nggak ngomong begitu nih. Tetapi dia penekanannya adalah, ingat ya, kamu ini sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Gitu ya. Jadi ini approach-nya itu kristosentris. Itu begini nih, saudara-saudara ya. Jadi di dalam menyampaikan kebenaran. Nah, ini bukan hanya berlaku untuk perzinahan, tetapi juga untuk berbagai hal. Pelayanan pun juga. Kenapa kita harus melayani? Ya karena Kristus sudah menebus kita sebetulnya. Dan itu di berbagai bidang kehidupan. Saudara-saudara rupanya mendengarkan begini, itu ada baiknya dengan tanya jawab sehingga saudara-saudara bisa lebih memahami ya. Saudara-saudara ada kesempatan untuk tanya jawab. Sekarang saya berikan kesempatan kalau saudara mau untuk tanya jawab. Ya, silakan moderator kalau mau memoderator ini. Ya, terima kasih Pak untuk penyampaian materinya. Nah, rekan-rekan sekalian kasih Tuhan, nah ini kita membuka untuk ruang tanya jawab untuk kita bisa berdiskusi dan memperdalam materi yang sudah disampaikan oleh Pak Paulus. Nah, jadi terbuka, sebagaimana yang tadi saya juga sudah sampaikan. Rekan-rekan sekalian boleh menuliskan pertanyaannya di kolom komentar, ataupun teman-teman boleh mengangkat tangannya, dan saya dibantu dengan rekan-rekan yang menjadi host dan co-host untuk boleh melihat siapakah dari antara kita yang hendak berdiskusi memperdalam materi yang tadi disampaikan Pak Paulus. Nah, ini ada satu pertanyaan yang masuk di kolom komentar, Pak. Ya. Apakah hikmat di kitab Amsal bisa menunjuk pada Yesus? Jika iya, mengapa hikmat di dalam Amsal pasal 8 ayat 22 dikatakan dicipta? Oke, saya langsung jawab dulu ini ya. Boleh, Pak? Saya coba buka Amsal pasal yang ke-8 ayat yang ke-22. Bunyinya demikian. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Aku di sini ini hikmat ini ya. Jadi jawabannya yang pertama itu terdiri dari dua bagian ya. Hikmat itu menunjuk pada Yesus, jawabannya ya. Karena memang di dalam 1 Korintus 1 ayat 30, Yesus disebut sebagai hikmat Allah. Jadi jawabannya ya, hikmat di sini itu menunjuk pada Yesus. Jadi kitab Amsal, kitab hikmat. Hikmat terbesar adalah Yesus. Jadi cara pendekatan untuk mengkhotbahkan atau menyelidiki, mempelajari Amsal itu juga bisa melihat dari tadi yang saya sudah sebutkan, dari takut akan Allah, takut akan Tuhan, tapi juga bisa melihat sebagai kitab hikmat begitu. Nah, tapi kenapa di dalam Amsal 8 ayat 22 dikatakan Tuhan telah menciptakan aku? Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat di terjemahan bahasa Inggris, itu King James Version dan English Standard Version ESV, dua terjemahan yang bagus. Itu penerjemahkannya bukan created, bukan diciptakan. Bukan menciptakan, tetapi possessed. Tuhan sudah memiliki aku. Gitu. Sebagai permulaan pekerjaannya. Bukan menciptakan. Gitu. Tetapi memang ada yang juga menerjemahkan itu created. Gitu. Itu karena memang bahasa aslinya itu bisa berarti dua. Nah, sekarang pada waktu kita melihat mana yang benar, begitu saudara-saudara ya. Saya sendiri lebih setuju sebenarnya yang possessed itu ya. Bukan diciptakan atau bukan Tuhan itu menciptakan. Tetapi ada juga penafsir yang cukup terkenal namanya Walter Kaiser. Dia itu mengatakan nggak apa-apa, itu kan bahasa puisi. Bahasa puisi itu bukan artinya terus hurufiah begitu. Jadi kalau memang mau diterjemahkan Tuhan menciptakan aku, hikmat ini, ya nggak apa-apa, itu seperti bahasa gunung-gunung bertepuk tangan misalnya.
Mana ada gunung bertepuk tangan. Tapi itu kan mau menjelaskan tentang sesuatu. Nah, demikian juga pada waktu hikmat yang sebenarnya menunjuk Yesus itu dikatakan dicipta, di situ bukan berarti benar-benar dia itu ciptaan. Tetapi di situ dia hanya mau menekankan bahwa sebelum ada yang lain-lain, dia itu sudah bersama dengan Tuhan begitu. Tapi saya sendiri cenderung itu sebenarnya terjemahannya lebih tepat possessed, memiliki, bukan menciptakan. Ya, gitu yang bisa saya jawab ya. Oke. Oke, ini ada pertanyaan menarik Pak dari Bapak Apri ya. Nah, ini sebelumnya menyampaikan ucapan terima kasih ya karena materinya menarik sekali. Beliau ya Pak Aprianus ini bertanya seperti ini. Bagaimana cara latihannya Pak? Terutama untuk yang refleksi. Karena tidak selalu refleksi itu membuahkan sesuatu. Baca berulang-ulang tapi tetap tidak terlintas dalam pikiran kita. Nah, pernah saya mendengar khotbah tentang Yefta yang mengorbankan anaknya lalu disambungkan ke Allah yang mengorbankan anaknya. Nah, apakah ini tidak over interpretation, Pak? Begini ya, mengenai soal latihan, bagaimana cara latihannya, itu memang begini nih, saudara-saudara ya. Jadi, tadi itu kan saya cuma memberikan contoh-contoh sedikit ya. Sebenarnya kalau ada waktu banyak itu, juga bisa kita belajar dari satu perikop, lalu kita bahkan lihat dari perikop itu berita tentang Kristusnya apa. Bahkan kalau kita kemudian buat sebagai renungan atau khotbah itu juga sebenarnya bisa begitu ya. Tapi intinya adalah kita berlatih dan kalau bisa itu juga punya teman untuk berlatih bersama-sama. Ya. Lalu teman itu juga bisa bentuknya tafsiran sebetulnya. Ya, jadi saudara-saudara mencari tafsiran yang buku itu berbicara tentang Kristus sentris gitu ya. Jadi ada memang buku-buku yang membicarakan tentang itu. Saya biasanya memperkenalkan ada satu study Bible. Study Bible itu memang bicara tentang Kristus sentris di situ ya. Jadi sudah gospel. Itu saudara sebetulnya kalau beli itu sangat menolong. Ada e-booknya lebih murah itu ya. Kalau bukunya itu tebal itu lumayan mahal memang, bisa Rp500.000 atau Rp600.000. Tapi kalau e-booknya itu mungkin bisa setengahnya atau bahkan kurang gitu. Nah, jadi kuncinya memang latihan itu ya dicoba dan dicoba. Nah, mengenai tentang Yefta mengorbankan anaknya, itu tuh pun juga ada dua tafsiran ya. Tapi pasti kalau mengorbankan di situ terus Allah mengorbankan anaknya, ya ini sebetulnya nggak benar karena Yefta itu bernasarnya itu sembarangan sebetulnya. Dia pikir nanti yang keluar itu binatang, tapi ternyata anaknya sendiri begitu. Jadi menurut saya apalagi kalau Yefta ini banyak kekurangan, nggak bisa langsung dibandingkan dia itu dengan Allah yang mengorbankan anaknya, nggak bisa. Dia sebelum memimpin Israel pun dia sudah kumpulnya sama perampok-perampok. Jadi justru kalau mau nyampe kepada Kristus itu ya sebagai hakim itu ya, dia itu betul-betul penuh dengan kekurangan. Dan itu sebetulnya membuat umat Tuhan itu harus berharap kepada hakim yang sejati gitu ya. Jadi di sini kita memang harus berhati-hati, tetapi interpretasi tentang Yefta mengorbankan anaknya seperti yang itu tidak bisa langsung begitu ya, tidak bisa langsung dipakai seperti itu. Ya, demikian yang bisa saya jawab. Nah, mungkin Pak Paulus bisa memberikan apa ya semacam tips atau panduan supaya kita tidak, ya itu tadi yang ditanyakan oleh Bapak Apri tadi kan, over interpretation ya Pak. Kira-kira batasannya itu sejauh mana gitu Pak? Ya, batasannya tadi sebetulnya yang saya buat 4 kotak itu ya. Jadi saudara-saudara pada waktu mau menarik berita kristosentrisnya itu kan nomor 3 itu. Ya, kita harus nomor 2-nya betul dulu. Konteksnya ya, kita harus tahu dulu. Misalnya konteks di situ Yefta itu siapa? Dia ini sebetulnya secara karakter benar atau enggak gitu. Nah, itu harus kita tahu dulu. Jadi 1, 2 sebelum ke ketiga. Ya, jadi kita tetap harus observasi dulu, harus interpretasi sesuai dengan teksnya, baru kita bawa interpretasi kepada Kristus. Jadi batasannya itu ya. Kedua, supaya tidak keluar daripada penafsiran yang salah gitu. Ini di sini melihat Yefta dibandingkan dengan Allah itu sudah salah begitu. Ya, itu aja. Jadi memang kita harus melihatnya di dalam konteks kita itu teksnya kita harus selidiki terlebih dahulu begitu. Ya, dan makanya kadang-kadang kita perlu tafsiran juga gitu.
Ya, itu yang bisa saya jawab. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Nah, bagaimana dengan Bapak Ibu yang lain? Apakah ada yang kita mau diskusikan? Atau mungkin ada materi yang Pak Paulus rasa perlu disampaikan kembali? Ya, saudara-saudara, kalau nggak banyak pertanyaan ini berarti kemungkinannya dua ya. Satu sudah memahami semuanya, kedua bingung juga. Oh, Pak Citung mau bertanya nih. Thank you sudah menolong. Silakan nyalakan mic-nya Pak Citung. Oke, Ya, oke. Silakan. Ya, pertama terima kasih buat Pak Paulus Surya yang sudah menolong saya untuk membaca Alkitab dengan lebih benar. Saya salah satu hamba Tuhan di GKI Stadion yang saya harus akui selama ini menyusun khotbah atau menyampaikan firman kayaknya tidak terlalu kristosentris ya. Ada waktunya kristosentris tetapi ada waktunya tidak kristosentris dan ini sangat menolong saya. Dan saya ketika mendengarkan penjelasan Bapak, maksudnya pikiran saya terhubung dengan teks yang sedang saya gumulkan. Saya sedang membuat khotbah dari teks satu Raja-Raja 14 yang berkaitan dengan Rehobeam, anak Salomo, anak Raja Salomo yang menggantikan Salomo menjadi raja atas Israel. Tetapi Salomo kan Raja Rehobeam kan melakukan kejahatan ya, maksudnya melakukan kejahatan melebihi apa yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Lalu karena hal itu lalu Tuhan menghukum Israel. Diawali dari Salomo yang melakukan kejahatan, kemudian Tuhan katakan bukan di zamannya Salomo Tuhan akan membelah kerajaannya menjadi dua, tetapi di zaman Rehobeam. Tetapi Rehobeam juga melakukan kejahatan. Nah, teksnya itu ada kalimat kira-kira begini. Jadi Tuhan membiarkan bait Allah, perkakas bait Allah itu secara khusus, perisai emas yang dibuat oleh Salomo, dirampas oleh Raja Mesir, yaitu Sisak, lalu kemudian Rehobeam hanya menggantikannya dengan tembaga. Yang ingin saya tanyakan adalah, saya sedang maksudnya mengambil poin di mana Rehobeam karena keberdosaannya, kesalahannya bersama dengan Salomo itu, akhirnya Tuhan kan mengizinkan bait Allah kayaknya dirampok, lalu emas itu diambil, lalu gantiin dengan tembaga. Jadi judul yang saya berikan adalah menukar emas dengan tembaga. Jadi saya tarik dengan kehidupan kita seringkali juga melakukan kesalahan yang sama, yaitu kayak menukar emas dengan tembaga. Nah, bagaimana menarik itu ke kristosentris kita? Okay. Karena di situ kan tidak ada itu bicara tentang Yesus segala macam itu. Nah, tentang Rehobeam yang gagal hidup di hadapan Tuhan, ya, kemudian bait Allah dirampas, lalu karena dirampas itu akhirnya hanya bisa gantiin dengan tembaga. Nah, saya menafsirkannya secara pribadi, emas itu melambangkan sebagai simbol kejayaan, keberhasilan zaman keemasannya kerajaan Israel. Tapi karena keberdosaan mereka sendiri, akhirnya kehilangan kemuliaan dan zaman keemasan itu, lalu hanya digantikan dengan tembaga sebagai simbol daripada kegagalan gitu, sebagai sesuatu yang tidak lagi bernilai gitu. Nah, saya tarik kehidupan kita seperti itu. Seringkali kita itu melakukan sesuatu yang salah, membiarkan kemuliaan diri kita itu kayaknya hilang, lalu kita gantikan dengan sesuatu yang tidak mulia. Nah, teks itu karena Kristus piye? Ya, ini begini ya. Jadi memang pada waktu kita membahas satu teks Alkitab, itu kan kita harus cari juga misalnya main point-nya apa, gitu ya, big idea-nya apa, gitu ya, atau amanat teksnya apa, gitu. Itu kan butuh waktu ya, tidak langsung bisa dapat begitu. Karena itu betul-betul harus lihat begitu, tetapi pasti ada big idea-nya atau amanat teks itu ada, gitu kan. Nah, demikian pula juga dengan berita kristosentris.
itu tidak serta-merta bisa langsung dapat nih. Kita memang harus hayati dulu bagian itu, lalu kita coba pikirkan, ini ada janji atau tidak predik. Atau ini ada, bisa kita lihatnya melalui sejarah penebusan. Atau lewat refleksi, atau lewat result kalau itu berhubungan dengan perintah-perintah. Nah itu pelan-pelan memang. Nah ini karena kan pertanyaannya on the spot nih. Kalau seperti itu, langsung gimana gitu kan ya. Nah ini memang kalau langsung mungkin seharusnya kalau pelan-pelan bisa akan lebih dapat yang lebih pas atau lebih baik begitu ya. Tetapi kita melihat sebetulnya misalnya Rehabiam ini sebetulnya dari jalur kerajaan Yehuda. Ya, jadi dia sebetulnya memang raja Yehuda keturunan Daud begitu. Yang sebetulnya ini nanti menurunkan Mesias gitu di dalam berbagai kekurangan yang ada. Luar biasanya ternyata Mesias itu tetap juga turun dari jalurnya Rehabiam begitu. Nah, di tengah-tengah pemimpin yang sebetulnya itu seperti itu, yang tidak pas, bahkan menggantikan emas dengan tembaga, ternyata Tuhan itu tetap nanti menurunkan raja sejati, misalnya begitu ya, yang akan menolong kita untuk berlaku benar terhadap hal yang seharusnya kita lakukan. Misalnya pakai cara begitu bisa. Ini on the spot nih soalnya ya. Atau saya kepikir Rehabiam pada waktu jadi raja, dia itu meminta nasihatnya itu pada orang-orang yang salah. Dia bukan pada orang-orang penasihat yang benar. Ya, ini seingat saya nih ya, begitu. Nah, nasihat itu penting sekali, begitu. Dan saudara tahu tidak bahwa di dalam Alkitab, nah ini kita bisa juga melihat secara istilahnya itu penasihat itu penasihat sejati, penasihat agung itu sebagai sesuatu jembatan untuk kita bawa kepada jemaat ya. Penasihat ajaib itu sebenarnya Yesus sendiri begitu. Ya ini beberapa hal yang bisa saya langsung berikan, tetapi kalau memang pelan-pelan pasti akan lebih ada lagi yang lain begitu. Itu yang bisa saya jawab. Ya, tapi pasti ada, itu pasti ada. Gitu. Ya, terima kasih Pak. Ya. Bagaimana Pak Jitung? Apakah ada tanggapan? Mau persiapan khotbah bersama Pak Paulus mungkin? Sebetulnya kalau ini ada beberapa hamba Tuhan ya, nanti kerjasama untuk saling memberitahu ininya bagaimana begitu ya, berita kristosentrisnya itu baik. Dan nanti kalau sudah dapat berita kristosentrisnya beberapa, tidak semuanya harus dikhotbahkan. Pilih satu, pilih dua yang lebih pas baru sampaikan. Nah itu kok kerjasama lebih baik gitu ya. Ada gereja GKI di Jakarta juga yang guru-guru sekolah minggunya juga belajar, beberapa kali juga minta pendapat begitu ya. Itu baik, mereka mau menerapkan. Ya silakan kalau ada lagi yang lain. Tadi Bu Linda mau tanya Om. Ya, itu ada pertanyaan Pak. Ya. Itu e-booknya judulnya apa ya Pak? Oh nah, ya, ini saya barusan minta istri saya ngambilin. Bukunya itu sebetulnya kan banyak ya, tapi antara lain yang tadi saya bilang Study Bible itu ini. Jadi sebetulnya judulnya Gospel Transformation Study Bible. Ini tuh sebetulnya Alkitab ini. Tetapi di dalam Alkitab tuh selalu bawahnya kan ada tafsirannya ya, tafsiran sedikit-sedikit gitu. Tapi yang menarik adalah di setiap kitab selalu kan ada pendahuluannya. Nah, di dalam pendahuluan itu sudah diberikan misalnya ya, gospel atau Christ-centered message-nya di misalnya Genesis, Kejadian. Christ-centered-nya kitab Ayub, Christ-centered-nya kitab Amsal. Itu semua sudah ada, tetapi memang garis besar saja. Sehingga cara yang 2P, 2R itu tetap perlu. Nah, ini judul ini kalau saudara lihat, itu nanti bisa cari e-booknya. E-booknya yang lalu itu sempat potongan hanya $16, berarti sekitar 160.000. Tetapi sekarang kayaknya sudah naik nih, 27 atau $32. Tetapi kalau bukunya ini sendiri, harganya $59, sekitar 600.000 ini. Ya, ini tapi Study Bible ya, dan bahasa Inggris memang, saudara-saudara. Kalau saudara mau yang bahasa Indonesia, sebetulnya sudah ada buku-buku seperti misalnya, tapi ini memang pendekatannya dari preaching ya. Jadi judulnya sendiri preaching, berkhotbah dari Tim Keller. Itu sudah diterbitkan oleh Perkantas di Jawa Timur ya. Lalu buku dari Sidney Greidanus, itu juga membahas tentang cara-cara untuk mendapatkan. Itu judulnya Mengkhotbahkan Kristus dari Perjanjian Lama. Itu sudah diterjemahkan juga. Buku-buku lain
yang bicara tentang Christ-centered untuk kehidupan, ini kan bukan hanya sebetulnya untuk memahami akan Alkitab, loh, saudara-saudara ya. Jadi Christ-centered itu memahami Alkitab, lalu juga terterap di dalam semua bidang pelayanan. Saudara, pelayanan konseling pun juga harusnya Christ-centered. Saudara belajar apologetika pun harusnya Christ-centered. Saudara belajar tentang kepemimpinan pun harusnya Christ-centered. Ya, jadi Christ-centered ini ke semua bidang. Nah, ada buku-buku yang baik juga. Kalau saudara mau belajar tentang Christ-centered untuk kehidupan, misalnya ya, judul dari buku Tim Keller itu judulnya adalah The Prodigal God. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Allah Maha Pemurah. Itu sudah ada bahasa Indonesia. Atau saudara-saudara mungkin bisa juga beli buku judulnya ini, Grace is Greater. Anugerah itu lebih besar. Ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Kyle Edelman. Lalu, saudara-saudara mungkin juga penarang yang sama Kyle Edelman sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yaitu Ilah-ilah dalam peperangan, Gods at War. Ini juga untuk kehidupan, ini baik ya. Tapi kalau untuk yang Alkitab tadi, saya sarankan satu memang dari buku ini, kedua tadi yang dari preaching-nya Tim Keller, ketiga dari Sidney Greidanus mengkhotbahkan Perjanjian Lama, mengkhotbahkan Kristus dari Perjanjian Lama. Ya, itu buku-buku yang bisa saya bagikan. Menarik, Pak. Baik. Sidney Ya. Greidanus saya ingat itu kalau nggak salah dosennya Pak Beni itu. Oh iya betul, Sidney Greidanus ya. Ya, di Ya. Calvin CTS. Ya, di Calvin. Betul. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Pak. Ya. Pertanyaannya ini bunyinya begini, Pak. Bagaimana cara mengkhotbahkan atau menyampaikan secara Kristus sentris ya berita ini untuk anak-anak sekolah minggu, khususnya bagi mereka yang mungkin masih kecil, Pak, yang secara bahasa dan mungkin secara konsep juga kan masih terbatas seperti itu ya. Ya, jadi begini. Pertama, meskipun anak itu masih kecil, tetapi kita tetap harus sampaikan yang benar. Itu dulu ya. Jadi artinya tetap Kristusentris harus disampaikan. Nah, cuma memang bahasanya. Nah, seperti tadi saya katakan salah satu contoh nih ya, saudara-saudara ya, di GKI Gading Serpong. Itu sempat memberitahu saya tentang bahan sekolah minggunya pakai suluh kasih. Saya nggak tahu sama nggak ya, GKI Stadion pakai suluh kasih ya? Oh, suara sekolah minggu. Suara sekolah minggu, Pak. Ya. Ya, tapi begini, jadi bahan sekolah minggu yang kami pakai pun di sini ya, itu biasanya kan langsung satu cerita, terus ada tentang aplikasinya kan ya, relevansi atau aplikasinya gitu. Nah, di dalam relevansinya itu saja yang kita cari berita kristosentrisnya begitu. Jadi berita kristosentrisnya apa? Di situ langsung yang berhubungan dengan relevansi. Dan relevansi itu memang kalau anaknya lebih besar, kita bisa lebih kompleks menyampaikannya. Kalau anak kecil, ya kita lebih sederhana menyampaikannya. Tetapi kita bisa tetap terapkan melalui bagian relevansi atau aplikasinya begitu. Ya, itu. Jadi kalau yang tadi saya katakan di GKI Gading Serpong, itu mereka pakai bahan itu, mereka ada kelas persiapan kan ya. Nah, herannya itu bahan itu bisa sama semua, tiap kelas itu ceritanya sama tetapi relevansinya atau aplikasinya kan beda-beda. Nah, nanti untuk aplikasi kalimatnya masing-masing kelas itu bicara gurunya gitu. Jadi kalau kelas besar gimana mau mengaplikasikannya. Tetapi mencari berita kristosentrisnya itu barengan di dalam persiapan. Gitu. Ya, jadi kelas persiapan nanti kalau bisa langsung menerapkan bagaimana mencari berita kristosentrisnya. Ya, jadi di sini ya Mbak Tuhan atau ini yang membimbing itu mesti siap-siap nih memang. Ya. Baik Pak, ini ada pertanyaan lagi di kolom komen, yaitu apakah mungkin kita salah interpretasi atau bias secara konteks, tetapi benar dalam menginterpretasikan secara Kristus centernya, Christ centernya. Oh ya, sebetulnya itu memang bisa ya, cuma memang jadi berbahaya juga kalau menginterpretasi konteksnya sudah salah, ya takutnya nanti juga bisa salah di dalam mendapatkan berita kristosentrisnya. Karena berita kristosentris itu sebetulnya di bagian interpretasi ya. Jadi kalau saudara-saudara belajar misalnya ada observasi, ada interpretasi,
ada aplikasi. Nah, di interpretasi itu kristosentris itu di situ. Jadi interpretasi itu terdiri dari dua kan, konteksnya lalu berita kristosentrisnya. Itu tuh bergabung. Sehingga kalau interpretasi di dalam konteksnya salah, ya nanti berita kristosentrisnya juga bisa begitu, salah. Jadi ini memang mesti berhati-hati begitu. Ya. Itu yang bisa saya jawab. Saya mau tanya, apakah semua kitab dalam Alkitab itu relevan dengan pemahaman kristosentris? Jika iya, bagaimana Bapak ya menolong saya untuk melihat kristosentris dalam kitab Kidung Agung dan Ester? Wah, ini menarik juga nih Pak. Ya, jadi memang jawabannya yang pertama, bagian pertama, apakah semua kitab dalam Alkitab itu relevan dengan pemahaman kristosentris? Ya, jawabannya iya ya, karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan memang seluruh kitab suci itu berbicara tentang dirinya. Jadi seluruh kitab itu relevan, pasti ada ya. Nah sekarang pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dengan Kidung Agung dan Ester? Saudara-saudara kalau memiliki ini, itu juga di pendahuluan ada ya, Gospel in Esther, juga in Song of Songs, itu ada. Cuma saya juga belum baca, tapi saya kalau langsung tentang Kidung Agung dan Ester, itu bisa dihubungkannya begini. Kidung Agung itu kan mencatat tentang percintaan Raja Salomo dengan mempelai wanitanya. Ya, yang menulis mungkin Salomo, mungkin bukan, tetapi kisahnya tentang Raja Salomo karena dibuka di dalam kitab Kidung Agung itu tentang Kidung Agung Salomo. Jadi Salomo itu siapa? Jadi ini harus kita lihat konteks sejarahnya kan ya. Kalau kita nggak lihat konteks sejarahnya nanti bisa jadi alegori. Seperti tadi saya katakan, alegori itu lepas dari konteks sejarah dan konteks daripada teks itu. Nah, Kidung Agung itu bicara tentang percintaan antara Raja Salomo dengan mempelai wanitanya. Gitu ya. Nah, Raja Salomo itu Raja Israel. Ya, yang menurunkan Mesias gitu. Jadi sebetulnya ini kita tetap bisa hubungkan percintaan antara seorang Raja Salomo dengan mempelai wanita. Itu sebetulnya juga gambaran daripada atau merefleksikan akan percintaan sang raja di atas segala raja, yaitu Yesus dengan jemaatnya. Dan kita termasuk di dalamnya kan ya. Nah makanya kalau saudara-saudara juga mendengar pujian Yesus seperti bunga bakung atau mawar Syaron, itu semua dari Kidung Agung sebetulnya. Nah kalau pemahamannya langsung melihat mawar Syaron, bunga bakung indah, oh Yesus juga indah, langsung begitu, itu memang nggak boleh. Karena kan itu terlepas dari konteksnya. Tetapi kalau kita lihat bahwa itu tuh yang mengatakan Salomo sebetulnya. Jadi Salomo berkata bahwa cinta kasihnya itu indah seperti bunga bakung dan mawar Syaron. Nah, kita bisa pakai cara refleksi kan, seperti seorang raja Israel Salomo yang mengungkapkan bahwa kasihnya itu begitu indah seperti bunga bakung. Terlebih lagi raja di atas segala raja, kasihnya itu indah bahkan melebihi bunga bakung. Misalnya begitu. Itu bisa gitu, saudara-saudara ya. Nah, mengenai kitab Ester, itu meskipun kata Allah itu tidak muncul di situ, tetapi itu adalah suatu bagian firman Tuhan yang jelas sekali berbicara tentang orang Yahudi. Orang Yahudi yang mau dibinasakan. Tetapi nggak bisa. Karena apa? Ya karena memang Allah sudah berjanji bahwa dari keturunan Abraham ini nanti akan lahir Mesias. Jadi bagaimanapun Haman mau pakai tipu muslihat bagaimanapun, Tuhan nanti tetap bekerja, tidak akan musnah itu orang-orang Yahudi. Karena Kristus akan muncul dari keturunan Abraham, orang Yahudi itu. Bahkan orang Yahudi yang kemudian dibuang di dalam pembuangan itu, ternyata tidak habis kan, ada the remnant, ada sisa orang yang setia, yang menurunkan Mesias. Makanya di dalam Matius pasal 1, ayat 1-17, itu disebutkan keturunan akan Abraham sampai Daud, Daud sampai pembuangan di Babel, lalu pembuangan di Babel sampai Kristus. Jadi tetap dipelihara. Itu luar biasa. Kitab Ester bagian daripada itu. Lalu misalnya Ester sendiri berkata, pada waktu aku harus menghadap raja, itu Mordekai kan minta Ester menghadap raja. Karena Haman itu sudah memplot suatu kejahatan untuk menghabisi orang-orang Yahudi kan. Nah Ester kemudian berdiam diri, Mordekai ngomong, kamu harus menghadap raja. Ester mengatakan kalau aku menghadap raja tanpa dipanggil aku bisa mati. Lalu Mordekai mengatakan kalau kamu tidak bertindak sesuatu, Tuhan bisa bertindak cara lain. Tapi akhirnya Ester kemudian berkata kan, oke, doakan aku.
kalau aku harus mati, biarlah aku mati. Esther mau berkorban. Ini sesuatu yang luar biasa, saudara-saudara ya. Tapi dia hanya berkorban dan akhirnya dia kan enggak mati gitu ya. Ada pengorbanan yang menyelamatkan umatnya sungguh-sungguh. Ini pakai refleksi ini ya. Pengorbanan yang menyelamatkan umatnya sungguh-sungguh, yang betul-betul pengorbanan yang mati untuk supaya umatnya itu bisa diselamatkan. Jadi tetap kita Esther pun menjadi satu kitab yang berbicara di dalam sejarah penebusan, bisa merefleksikan juga bisa. Gitu, saudara-saudara. Pertanyaan terakhir. Nah, ini terakhir ya. Oke, ada pertanyaan masuk Pak di kolom komen dari Pak Teguh. Saya mau tanya Pak Paulus, kalau sosok Kristus dipersepsikan berbeda meskipun oleh sesama orang Kristen, bagaimana supaya tidak bingung dalam menilai hikmat yang didapatkan, Pak? Misal si A dan si B, sama-sama orang Kristen. Menurut si A, Kristus dipandang sebagai pribadi sabar, pemaaf, dan sangat toleran dengan kenakalan manusia yang seringkali punya banyak dalih dalam membenarkan sebuah dosa dengan berbagai macam alasan. Sedangkan menurut si B, sosok Kristus dipandang sebagai pribadi yang tegas, agak kaku, memandang hitam ya hitam, putih ya putih, sangat berpegang pada hukum-hukum Taurat. Nah, ya. kenapa? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Saudara-saudara, sebetulnya ini bisa berhubungan dengan bahwa Kristus atau Allah itu di samping memiliki sifat adil yang tegas terhadap dosa, salah ya salah, dosa ya harus dihukum, tapi sekaligus dia itu juga kasih, gitu. Jadi kasih itu mengampuni, gitu. Jadi keduanya itu benar, gitu. Kita nggak bisa mengatakan bahwa Allah atau Yesus hanya adil atau Yesus atau Allah itu hanya kasih, tetapi memang dua-duanya. Jadi dosa harus dihukum, tetapi kalau bertobat pasti diampuni. Nah, ini menjadi sesuatu yang dua-duanya ada. Bahkan Kristus sendiri di dalam kitab Wahyu pasal 5 dikatakan dia itu adalah seperti sosok singa, tetapi juga sekaligus dia adalah lamb atau anak domba. Loh, singa itu tegas, menggambarkan keadilan Allah. Domba itu yang mau berkorban, menyatakan kasihnya Allah. Nah, dua-duanya benar, gitu. Jadi jangan meniadakan salah satu, dua-duanya itu benar. Kalau hanya adil, semua manusia masuk neraka, dihukum. Kalau hanya kasih, semua manusia masuk surga. Cuma karena memang Allah itu adil dan kasih, Yesus itu adil dan kasih, dua-duanya ada. Makanya kita memang melihat orang berdosa harus dihukum, tetapi yang mau percaya kepada Yesus, jalan keluar yang disediakan oleh Yesus sendiri, itu pasti diselamatkan. Demikian pembahasan jawaban saya. Wah, ini cukup menarik dan hangat sekali diskusinya. Dan jawaban dari Pak Paulus juga luar biasa. Oke. Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, kita nampaknya memang harus dipisahkan oleh waktu ini ya, tapi kami berharap lain kesempatan Pak Paulus bisa kembali menolong kami untuk lebih dalam lagi mempelajari bagian ini, seperti itu Pak. Nah, oke, Bapak Ibu Saudara sekalian kasih Tuhan, kita akan menutup ya untuk webinar kita malam hari ini yang sudah dilayani dengan begitu luar biasa oleh Pendeta Paulus Surya. Saya mewakili sekali lagi sebagai mewakili untuk mengucapkan terima kasih ya, mewakili dari Majelis Jemaat Hamba Tuhan seluruh jemaat GKI Stadion. Ya, terima kasih sekali lagi Pak untuk pelayanan Bapak pada malam hari ini. Kiranya Tuhan terus pimpin dan pakai di dalam pelayanan yang berikutnya, seperti itu. Terima kasih Pak. Dan saya minta dengan kasih kakak kelas dari Pak Paulus Surya ini di saat nih, Chang Chuhantao ya, si Wifung boleh menutup kita di dalam doa. Nah, beliau tadi sudah kontak saya. Halo, Bu Wifung. Ya, selamat malam Pak Paulus. Selamat malam, ya, Wifung. Ya, terima kasih untuk bantuannya ya, untuk pelayanan di GKI Stadion. Sebenarnya sudah lama sekali merindukan Pak Paulus ini untuk membantu pelayanan di GKI Stadion. Tapi nggak pulang-pulang ke Magelang ini. Waktunya nggak bisa terus ya. Nah, hari ini malah ketemu secara online. Ya, puji Tuhan ya. Kita akan masuk di dalam doa ya. Ya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Hari ini Engkau telah memakai hamba-Mu dengan luar biasa.
untuk mengingatkan setiap kami, membuka pikiran kami, di mana kebenaran firman-Mu adalah berpusat kepada Engkau. Tuhan tolong kami, sehingga setiap kami setelah mendengarkan akan webinar pada malam hari ini, saat kami membaca firman-Mu, kami juga senantiasa diingatkan, dan senantiasa pada waktu kami membaca, kami tidak akan sembarangan. Tetapi kami membaca, kami selalu akan melihat dari Kristus sendiri. Dan sehingga kami lebih mengenal Engkau pada saat kami membaca firman, dan kami pun ditolong juga bagaimana mewujudkan firman-Mu di dalam hidup kami, dalam pengenalan kami yang tepat terhadap Engkau. Dan tolong kami Tuhan, pada saat kami melayani Engkau, kami juga akan melayani dengan baik. Kami juga terus akan berpusat kepada Engkau. Di dalam pada saat kami menyampaikan firman-Mu, pada saat kami membawakan kepada anak-anak, kami benar-benar akan membawa anak-anak kepada hati Tuhan, kepada keinginan Tuhan, kepada kehidupan yang Tuhan inginkan. Sehingga sungguh-sungguh kami bisa belajar banyak akan hati-Mu dengan sesungguhnya. Terima kasih Tuhan untuk apa yang telah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu Pendeta Paulus Surya ini. Dan kami saat ini terus berdoa menyerahkan keluarga hamba-Mu, dan pelayanan hamba-Mu di Australia. Kiranya Engkau terus akan memakainya dengan lebih heran, dan Engkau terus ya Tuhan akan memakainya dengan luar biasa. Terima kasih untuk saudara-saudari kami yang telah mengikuti webinar pada malam hari ini. Tuhan, kiranya Engkau terus menolong kami dalam kehidupan kami ini. Kami juga lebih lagi mengenal Engkau dan hidup dengan sungguh-sungguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan untuk seluruh penyertaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk segala sesuatu kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga hari ini pun kami bisa mengikuti webinar pada malam hari ini. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.